跟他去吧。 Setelah kemarin Lingdong berhasil mengalahkan dua tetua berambut putih yang memiliki boneka tulang, serta Xiaodio dan juga Xiaoyan berhasil melahap roh dan juga darah iblis naga kelelawar. Namun di tablet manifestasi sepertinya ada sesuatu yang mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ling Langtian, 4 klan besar dan juga paksi yang berburu harta karun kuno di sana? Sebelum kita lanjut, subrek dulu channel ini biar makin semangat update alur ceritanya. Mimin juga mau ngingetin kalau dalam video ini tidak akan sesuai dengan alur ceritanya, karena ini adalah spoiler yang belum rilis film animasinya. Fokus pada ceritanya saja, oke? Oke, kita langsung aja ke inti ceritanya. Kulit Lingdong pucat saat dia menatap tempat aura itu meledak. Itu memang arah tablet manifestasi berada. Aura itu sangat menakutkan ketika meletus. Langit berubah warna dan Lingdong bisa merasakan dengan jelas semua kekuatan Yuan Power di ruang tablet kuno mulai memberontak di sana. Sepertinya sesuatu yang menakutkan telah dibangunkan di sana. Tangan Lingdong tanpa sadar menggigil. Ini bukan rasa takut, tapi respon naluri terhadap aura yang menakutkan itu. Karena dia tahu bahwa di bawah aura semacam itu, jika seseorang berada pada tahap awal manifestasi, bahkan dengan peningkatan kekuatan Lingdong saat ini, namun jika pemilik aura yang menakutkan itu ingin membunuhnya, itu pasti akan sangat mudah bagaikan membalik telapak tangan. Kemudian Lingdong berteriak pada Xiaodio dan juga Xiaoyan untuk segera meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa merasakan rasa tidak nyaman. Kerangka misterius itu kemungkinan adalah penjaga terakhir yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Mereka semua bisa dianggap sebagai orang asing yang datang untuk mengganggu tanah itu. Meskipun banyak praktisi telah memasuki ruang tablet kuno ini, Lingdong tahu bahwa sebelum menjadi kerangka misterius, mereka hanyalah lawan yang mudah dikalahkan dengan sedikit tamparan. Oleh karena itu, jalan yang benar sekarang adalah dengan cepat meninggalkan ruang tablet kuno itu. Setelah mendengar teriakan Lingdong, Xiaodio menganggukkan kepalanya. Cakarnya cepat menarik ketika lingkaran cahaya hitam keunguan meledak. Di dalam cahaya, seekor naga kelelawar darah berukuran mini secara paksa dan berlahan-lahan keluar dari naga kelelawar darah itu. Sementara Xiaodio melepaskan roh iblis kelelawar naga darah, di sisi lain Xiaoyan dengan gila melahap kekuatan darah naga kelelawar itu. Tubuh raksasa kelelawar naga darah dengan cepat layu dan hancur. Lingdong menatap ke arah tablet manifestasi. Beberapa saat kemudian ekspresinya berubah, karena dia telah melihat sekelompok orang melarikan diri dari arah itu. Dari penampilan mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengejar mereka. Benar saja, makhluk penjaga itu tidak membiarkan orang luar yang masuk ke ruang tablet kuno itu. Xiaodio akhirnya berhasil menyerap roh iblis naga kelelawar darah. Dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk memurnikannya sekarang dan segera melahap roh itu ke dalam tubuhnya. Dan Xiaoyan juga akhirnya melepaskan rahangnya yang besar dari naga kelelawar darah itu. Meskipun itu belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan sisiknya yang berwarna merah darah. Sayap Xiaoyan yang sekarang sedikit berwarna darah dengan cepat menyebar saat Lingdong melompat. Sayap petir bergetar serta suara guntur lalu terbang menuju daerah yang jauh. Ruang tablet kuno yang tak terbatas menjadi sangat kacau dalam sekejap. Semua orang mati-matian melarikan diri menuju pintu keluar ruang tablet kuno. Penampilan panik mereka membuat tampak seolah-olah mereka dikejar oleh setan. Sementara Lingdong telah lama meninggalkan area tablet manifestasi itu. Ketika Lingdong berhasil melarikan diri, Xiaodio berkomentar, orang-orang bodoh ini apakah mereka percaya bahwa harta peninggalan sekte kuno itu begitu mudah untuk diperoleh?
Aura kerangka misterius itu setidaknya sangatlah mengerikan. Dari apa yang bisa kulihat, tanpa mencapai kekuatan 5 Yuan Nirvana, tidak ada yang akan bisa menandinginya ketika menyaksikan sosok-sosok yang melarikan diri dengan panik yang memenuhi langit. Mendengar kata 5 Yuan Nirvana membuat Lingdong sedikit bergumam. Jangankan 5 Yuan Nirvana, bahkan 1 Yuan Nirvana sangat langka di kerajaan Yan. Ling Langtian dan yang lainnya benar-benar bodoh berani memprovokasi makhluk semacam itu. Jika makhluk yang menakutkan itu keluar dari ruang tablet kuno, siapa di Kekaisaran Besar Yan yang berani menghentikannya? Lingdong menyadari bahwa ini adalah ketakutan yang besar. Yang perlu dia pedulikan sekarang adalah pertama-tama harus melindungi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan ditemukan oleh kerangka misterius tersebut. Kini kecepatan terbang Xiaoyan bisa dibilang sudah mencapai tahap manifestasi, sementara Lingdong dengan cepat melesat melarikan diri. Sesekali Lingdong melihat ke belakang dari kejauhan. Awan hitam berputar di langit, pemandangannya sangat menakutkan. Sesosok kecil menginjak badai dan menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika beberapa tubuh praktisi di dekatnya mulai meledak dan menjadi kabut darah. Itu adalah kerangka misterius yang memang benar-benar mengejar mereka. Jika semua klan dan paksi menggabungkan kekuatan untuk menghadapi kerangka misterius ini, mereka tidak akan mampu menandingi makhluk itu. Situasi ini seperti naga yang mengejar sekelompok domba. Tidak peduli bagaimana domba-domba ini melawan, mereka hanyalah santapan. Jadi pada saat ini perlawanan adalah kematian. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan cara melarikan diri. Ling Langtian, 4 klan, dan paksi-paksi lainnya dengan cepat mereka terbang ke arah pintu keluar. Xiao Diu tiba-tiba merasakan bahwa kerangka misterius itu seperti memburu Ling Langtian. Ling Langtian pasti telah mengambil beberapa harta jiwa di istana bawah tanah itu. Karena itulah mereka menjadi target kerangka misterius itu. Pelarian besar ini berlangsung selama beberapa menit dan semakin banyak praktisi meledak menjadi kabut berdarah di udara. Saat dia merasakan aura yang menakutkan semakin mendekat, ekspresi Lingdong menjadi sedikit suram. Kelompok di depannya tiba-tiba berhenti. Setelah itu tokoh-tokoh itu dengan cepat terbang dari harta jiwa menuju ke sebuah gunung. Mereka membuka celah ruang gunung dengan Yuan powernya untuk berlindung. Namun tidak semua orang diperbolehkan masuk. Ruangan ini tidak mampu menampung banyak orang. Ketika anggota praksi besar masuk, beberapa praktisi dari 4 klan besar mengeluarkan peringatan keras untuk segera membentuk penghalang di depan. Agar mencegah orang lain bisa masuk, tindakan ini tidak diragukan lagi memicu kemarahan beberapa fraksi di belakangnya. Xiaoyan juga berhenti di depan gunung, dan ketika Lingdong melihat tindakan orang-orang itu, ekspresinya berubah sedikit tenang. Namun, Lin Keer yang berada di gunung itu melihat Lingdong yang masih di luar. Dia pun berteriak sambil meminta agar Lingdong diperbolehkan masuk. Tapi di saat yang bersamaan, Ling Langtian mendorong Ling Keer masuk lebih dulu ke celah itu. Saat ini celah ruang sedang distabilkan oleh Ling Langtian, Wang Tong, dan Teng Li. Ketika celah ruang sudah dimasuki semua paksi, pilihan membiarkan Lingdong masuk atau tidak itu tergantung dari ketiga orang ini. Ling Langtian melirik Lingdong dengan tatapan hina. Dia mengeluarkan tawa yang acuh tak acuh. Tubuhnya berbalik dan bermaksud memasuki celah di ruangan itu. Tindakan Ling Langtian ini benar-benar membuat Wang Tong dan Teng Li bahagia karena mereka memiliki kebencian terhadap Lingdong. Ketika Ling Langtian hendak memasuki celah itu, di luar pusaran besar tiba-tiba muncul. Dengan cepat tangan abu-abu misterius menjulur dari langit dan meraih ke bawah dengan kekuatan hisapnya. Dan tas Qian Kun terbang lepas dari tangan Ling Langtian. Ketika dia melihat tas Qian Kun terbang keluar, ekspresi dari Ling Langtian langsung berubah. Adegan ini juga menyebabkan Lingdong terkejut sesaat.
Di saat Ling Langtian bergerak untuk meraih kembali tas Qian Kun di tengah jalan, namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Tas Qian Kun malah mendarat di tangan Ling Dong. Hal ini membuat Ling Langtian langsung marah besar. Namun Ling Langtian tak berdaya untuk mengambil tas itu kembali, karena jika dia tidak segera pergi, kerangka misterius itu akan menghabisinya. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain merelakan harta yang ia dapat. Setelah celah ruang itu tertutup, Ling Dong terus melarikan diri. Karena tas Qian Kun berada pada Ling Dong, kini Ling Dong lah yang menjadi target kerangka misterius itu. Di saat Ling Dong sudah dekat pintu keluar, kerangka misterius itu menutup pintu keluar dengan kekuatannya. Kini tidak ada jalan keluar lagi bagi Ling Dong. Dengan terpaksa Ling Dong harus melawan kerangka misterius itu dengan sekuat tenaga. Kerangka misterius itu menyerang dengan telapak raksasanya. Kini Ling Dong berhasil menahan dengan jari surgawinya. Namun Ling Dong kehabisan tenaganya. Kini kerangka itu malah menyerang lagi dengan 10 telapak raksasanya. Di saat Ling Dong akan mati, tiba-tiba segel simbol hitam dari leluhur pelahap keluar dari dahi Ling Dong. Segel itu membuat kerangka itu berhenti dan menaruh hormat pada Ling Dong. Lalu kerangka itu menghilangkan kutukan yang berada pada tas Qian Kun. Kini tas Qian Kun yang berisi pil nirvana menjadi milik Ling Dong dan terbebas dari kutukan. Ling Dong pun berhasil keluar dari tablet sekte kuno itu.